Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Agarani Kusuma dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sustaria. Di sini saya akan memperagakan alat peraga yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Rahman Mohandas SPD MPD. Untuk alat peraga yang pertama yaitu tangkas, batang statistika dasar, dan yang kedua yaitu batang penyelesaian PLSP persamaan linear satu variabel. Pada alat dan bahan, kedua alat peraga ini sama saja, hanya bedanya pada tangkas itu ada menggunakan tuspin. Baiklah, masuk alat peraga yang pertama yaitu tangkas, batang statistika dasar. Alat ini terdiri dari batang yang terbuat dari styrofoam, kemudian dilapisi dengan plastik kilat. Untuk jumlah datanya, kita menggunakan tuspin atau pap mading. Tangkas ini dapat menyelesaikan masalah yang ada pada statistika dasar. Contohnya dapat digunakan untuk mencari nilai min, rata-rata, untuk mencari nilai median, nilai tengah suatu data, dan kemudian untuk modus nilai yang sering muncul. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menempelkan tuspin-tuspin tersebut ke batang tersebut. Jadi untuk batang pertama, saya beri nama A untuk mewakili nama Andi. Kemudian batang kedua saya beri nama B untuk mewakili nama Budi. Untuk yang ketiga saya beri nama C untuk mewakili nama Cica. Dan yang keempat batang D untuk mewakili nama Dita. Dan yang kelima batang E untuk mewakili nama Edo. Kemudian untuk mencari nilai min atau nilai rata-rata, maka kita jumlahkan dulu seluruh data yang ada pada batang tersebut. 9 ditambah 5, 14, 14 ditambah 3, 17, 17 ditambah 8, 25, 25 ditambah 5 sama dengan 30. Kemudian dibagi dengan banyaknya batang. Batang tersebut ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi nilai min atau nilai rata-ratanya itu 6. Selanjutnya yaitu untuk mencari median, nilai tengah suatu data. Untuk mencari median, kita perlu mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat di sini bahwa yang terbesar pertama yaitu pada batang A, untuk yang terbesar kedua pada batang D. Maka batang D kita ganti posisi ke kedua. Kemudian untuk data terbesar yang ketiga yaitu pada batang E. Jadi batang E kita pindahkan ke posisi yang ketiga. Nah, untuk mencari minnya, maka kita jumlahkan seluruh batangnya. Batangnya tadi ada 5, kemudian ditambah dengan 1, maka menjadi 6, kemudian dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai mediannya itu terletak pada batang ketiga, 1, 2, 3. Jadi nilai mediannya itu adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang terakhir yaitu mencari nilai modus, nilai yang sering muncul. Dapat kita lihat dari batang yang pertama berjumlah 9, dan yang kedua berjumlah 8, yang ketiga berjumlah 5, kemudian yang keempat berjumlah 5, dan yang kelima berjumlah 3. Jadi modusnya itu adalah 5 karena data yang berjumlah 5 itu terletak pada batang ketiga dan batang keempat. Sedangkan data yang berjumlah 9, 8, dan 3 itu terletak pada satu batang saja.
Di sini kita menggunakan data yang berjumlah genap. Langsung saja, untuk mencari min atau nilai rata-ratanya, maka kita jumlahkan seluruh datanya dulu. 7 ditambah 6, 13, 13 ditambah 6, 19, 19 ditambah 8, 27. Kemudian dibagi dengan banyaknya batang. Banyak batang yaitu 4, maka 27 dibagi 4 sama dengan 5,4. Jadi nilai min-nya adalah 5,4. Kemudian untuk mencari median, nilai tengah suatu data, maka sama seperti tadi, kita urutkan dari yang terbesar, data yang terbesar ke data yang terkecil. Data terbesar yang pertama yaitu pada batang D, yaitu berjumlah 8, maka kita pindahkan ke posisi yang pertama. Dan selanjutnya untuk data terbesar yang kedua yaitu pada batang A. Jadi pada batang A ini kita pindahkan ke posisi yang kedua. Kemudian untuk mencari mediannya itu, karena di sini datanya berjumlah genap, maka untuk batang yang pertama dan batang yang ketiga, jumlah datanya itu dijumlahkan dulu. Yang ini berjumlah 7 dan ini berjumlah 6, maka 7 ditambah 6 sama dengan 13, kemudian dibagi dengan 2. 13 dibagi dengan 2 yaitu 6,2, maka mediannya itu 6,2. Kemudian yang terakhir yaitu mencari modus, nilai yang sering muncul. Kita lihat di sini bahwa untuk batang yang pertama berjumlah 7, berjumlah 8, untuk batang kedua berjumlah 7, untuk batang yang ketiga berjumlah 6, untuk batang keempat berjumlah 6. Jadi nilai yang sering munculnya itu yaitu 6, ada di batang ketiga dan batang keempat. Sedangkan data yang berjumlah 7 dengan 8 itu hanya pada satu batang. Jadi nilai modusnya yaitu 6. Alat peraga yang kedua yaitu papan penyelesaian PRST, persamaan linear satu variabel. Alat peraga ini digunakan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel. Alat ini berupa batang persegi panjang yang berwarna merah dan putih, kemudian persegi kecil berwarna merah dan putih. Batang ini terbuat dari styrofoam yang dilapisi dengan kertas gelap, sama semuanya seperti alat peraga yang pertama tadi. Kemudian untuk jumlah batang persegi panjang dan perseginya itu jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk batang yang pertama berwarna putih ini adalah model dari variabel X. Kemudian untuk batang yang kedua yang berwarna merah itu adalah model dari variabel min X. Kemudian untuk persegi kecil yang berwarna putih ini adalah model bilangan 1. Kemudian untuk yang persegi kecil ini adalah untuk bilangan min 1. Dalam alat peraga ini mempunyai ketentuan bahwa jika batang persegi panjang berwarna putih bertemu dengan batang persegi panjang berwarna merah, begitu juga dengan persegi kecil berwarna putih bertemu dengan persegi kecil berwarna merah, maka akan menghasilkan model 0. Untuk memperagakan alat peraga tersebut, kita dapat misalkan kita dapat menyelesaikan persamaan dari X kurang 3 sama dengan min 3X ditambah 1. Untuk itu kita dapat menyiapkan satu dari model variabel X, kemudian 3 dari bilangan min 1, kemudian 3 variabel min X, kemudian 1 dari bilangan model 1. Karena tadi kita akan menyelesaikan dari persamaan X kurang 3
peragaan alat peraga tadi pada model tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu kedua ruas persamaan dapat ditambah dengan variabel atau bilangan yang sama. Yang kedua, kedua ruas dapat dikurangi dengan bilangan atau variabel yang sama. Kemudian yang ketiga, kedua ruas dapat dikalikan dengan bilangan yang sama.